Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 29. Beginilah firman Tuhan: semua orang Israel, laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya untuk membawa sesuatu bagi segala pekerjaan yang telah diperintahkan Tuhan untuk dilakukan dengan perantaraan Musa, mereka membawa pemberian sukarela kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak kecil bernama Raffi. Suatu hari, gerejanya mengadakan pengumpulan dana untuk membantu anak-anak korban bencana alam. Raffi tidak punya uang sendiri, tapi dia punya koleksi mainan mobil-mobilan kesayangannya. Tanpa disuruh orang tua atau guru sekolah minggu, Raffi memutuskan memberikan satu mobil paling mahal dan paling dia sukai. Ketika ditanya kenapa, dia berkata, "Kalau anak-anak itu kehilangan rumah, mereka pasti lebih butuh ini daripada aku." Itulah gambaran pemberian sukarela, bukan karena mampu, tapi karena hati yang tergerak oleh kasih. Memberi adalah tindakan yang sederhana, tetapi bisa menjadi luar biasa ketika dilakukan dengan hati yang rela. Dalam Keluaran 35, kita melihat sebuah bangsa yang baru saja ditebus dari perbudakan kini berbondong-bondong memberikan apa yang mereka miliki untuk membangun kemah suci, tempat tinggal Tuhan di antara mereka. Dalam konteks pembangunan kemah suci, yaitu tempat pertemuan antara Tuhan dan umatnya di padang gurun. Setelah dosa anak lembu emas di pasal 32, ini menjadi bentuk pertobatan dan pemulihan hubungan umat dengan Tuhan. Kemah suci bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol kehadiran Tuhan di tengah umat. Musa menyampaikan perintah Tuhan tentang bahan-bahan yang diperlukan, dan respon umat sangat positif. Mereka memberi lebih dari cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan kita pada pagi ini dari Keluaran, semua orang Israel, laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan partisipasi komunal dan inklusif. Tidak hanya pria, tetapi wanita juga turut ambil bagian dalam persembahan. Ini memperlihatkan bahwa ibadah dan pelayanan kepada Tuhan adalah tanggung jawab bersama. Lalu dilanjutkan dengan kata yang terdorong hatinya, penekanan pada kerelaan hati. Ini bukan kewajiban hukum atau paksaan, tetapi bentuk pemberian sukarela yang lahir dari dorongan batin dan kasih terhadap Tuhan. Lalu dikatakan kepada seluruh bangsa Israel,
untuk membawa sesuatu bagi segala pekerjaan, merujuk pada proyek besar, yaitu pembangunan kemah suci tabernakel. Orang-orang membawa bahan-bahan seperti emas, kain, kulit, minyak, rempah, dan sebagainya. Lalu dikatakan yang telah diperintahkan Tuhan untuk dilakukan dengan perantara Musa, menegaskan bahwa tindakan mereka adalah respon terhadap perintah Tuhan, bukan hanya inisiatif manusia. Pemberian sukarela kepada Tuhan, walaupun secara fisik diberikan kepada umat atau para pengrajin, persembahan ini ditujukan kepada Tuhan sendiri sebagai bentuk penyembahan. Saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memberi dengan hati yang rela dan sukacita. Melayani Tuhan tidak harus dengan kekuatan atau posisi, tapi bisa lewat kontribusi yang tulus dari apa yang dimiliki. Tuhan menghargai kerelaan hati lebih daripada jumlah atau nilai materi. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memaksa. Musa hanya menyampaikan kebutuhan, dan siapa yang terdorong hatinya, dia memberi. Inilah prinsip yang indah. Tuhan tidak membutuhkan jumlah yang besar, tapi hati yang rela. Sekarang melalui firman Tuhan hari ini, mari kita tanya hati kita. Apa yang bisa saya berikan hari ini? Bukan hanya uang atau barang, tapi waktu, tenaga, perhatian, atau talenta. Apakah kamu memberi karena terpaksa atau karena kasih kepada Tuhan? Dalam dunia yang sering mementingkan mengambil, Tuhan mengundang kita untuk menjadi orang yang memberi, bukan karena harus, tapi karena kasih dan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, gerakkan hati kami untuk memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan, tapi karena cinta kepadamu. Ajar kami untuk mengenali kebutuhan di sekitar kami dan menjadi saluran berkat sekecil apapun itu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.